bersama om-om dan tante-tante Philadelphia Kids. Sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami sama-sama akan memuji, membesarkan namanya Engkau. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jawab syukur, haleluya, puji Tuhan. Amin. Philadelphia Kids. Yes. Anak-anak masih ingat lagu Anak Bijak yang waktu itu Om Budi pernah bawain. Nah, kita mau nyanyi lagu itu lagi hari ini, ya. Kita nyanyikan lagu ini. Let's go, Anak Bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan, anak bijak disayang Tuhan. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan. Amin. Kita mau lebih bersorak-sorai, more. Semuanya pakai gerakan ya. More, I want more. More, we praise you. More, I want more. More, we praise you. I wanna sleep tonight. I wanna sleep tonight. I wanna sleep tonight because of Jesus. I wanna sleep tonight. I wanna sleep tonight. I wanna sleep tonight because of Jesus. More. I want more. More, we praise you. More, I want more. More, we praise. I'm gonna dance tonight.
gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. Because of Jesus. Siap melompat. Jump, 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 jump. Woo! Jump, 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 jump. Because of Jesus. Iya, sudah capek? Capek Om? Belum. Belum. Ya udah, tante capek. Ya, anak-anak puji Tuhan, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama katakan lagu pujian ini, ku nyanyi haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku.
sama-sama. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi angkat tangan kepada Tuhan. Kau hebat Tuhan, Kau hebat, amin. ajaib perkasa Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terimalah sembah dan pujian kami, hormat dan syukur bagimu Yesus, selamanya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Inilah segenap pujian penyembahan kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap apa yang telah disampaikan anak-anak-Mu ini boleh berkenan di hati-Mu, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Engkau tolong berikan kepada setiap kami tanah hati yang baik, yang tanah yang subur, untuk setiap benih firman-Mu boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami dan boleh berbuah lebat ya Bapa. Yang Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar kiranya apa yang disampaikan lidah bibir hamba-Mu itu semuanya boleh berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Lalu saja kami dan berdoa dan ucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Belum selesai nontonnya, masih dilanjut mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam semuanya, adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, di mana tadi kita sudah memuji, menyembah kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita akan duduk diam untuk dengar firman Tuhan. Kau percaya walaupun cuma ibadah live streaming, belum bisa tatap muka, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita datang untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pagi ini Tuhan kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya apa yang menjadi kebenaran pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih, kami siapkan hati kami yang terbaik hanya untuk datang, untuk duduk diam, dengar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita buka bersama Alkitab kita pada
Kitab Keluaran 20 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dan kita sudah mendengar minggu lalu yang dimana tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini adalah satu perintah dan satu peringatan buat bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, untuk menuju ke tempat tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan mengingatkan dan Tuhan memperingatkan buat bangsa Israel agar mereka tidak menduakan Tuhan, agar mereka tidak mencari Allah lain. Karena kita percaya Allah hanya satu yang kita sembah, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita, adik-adik. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau belajar tentang ayat yang keempat yang tadi kakak baca, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa kita tidak boleh samakan Tuhan dengan apapun yang sudah Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Tuhan tidak mau untuk kita menyerupai Tuhan Allah itu sebagai binatang, sebagai lembu, sebagai patung berhala. Tuhan tidak mau, karena Tuhan itu roh yang tidak boleh samakan. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan bangsa Israel, diingatkan kembali lagi ketika mereka hidup pada zaman itu, di tengah-tengah kehidupan mereka, bangsa Israel, di lingkungan mereka sekitaran, mereka dikelilingi dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup jauh daripada Tuhan. Mereka rusak, mereka penyembah berhala, mereka menduakan Tuhan. Bahkan firman Tuhan tadi katakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini yang Tuhan tidak mau bangsa Israel lakukan. Yang Tuhan mau bangsa Israel itu cukup menyembah dan tidak membuat patung untuk mereka sembah. Nah, ini sangat berbeda sekali kalau kita belajar dan kita mendengarkan secara baik-baik, adik-adik. Nah, adik-adik, kita tahu bersama bahwa 10 perintah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel untuk mereka mengikuti segala peraturan, segala apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Untuk apa? Supaya mereka hidup mengikuti kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, mereka tetap mengikuti. Ini yang Tuhan mau, supaya bangsa Israel melakukan hal ini. Nah, di sini kakak berikan satu contoh. Kalau kita hidup di zaman sekarang, yang lebih terkenal sekarang ini yaitu gadget. HP kita mungkin ada yang pakai komputer, ada yang masih nonton TV, masih bisa kakak berikan satu contoh lagi, masih bisa mengidolakan satu artis misalnya. Itu tanpa kita sadari kita sudah membuat hal-hal yang Tuhan tidak suka. Nih, kakak berikan satu contoh lagi. Ini contoh kakak berikan ini sangat banyak, karena kakak tahu bahwa firman Tuhan ini kalau kakak cuma sampaikan seperti ini, mungkin adik-adik tidak mengerti, tetapi kakak mau berikan supaya adik-adik mengerti bahwa Tuhan tidak mau untuk kita membuat patung yang berhala. Tuhan tidak mau kita sembah yang berhala. Tuhan tidak mau kita sembah itu binatang. Tuhan tidak mau itu kita sembah manusia. Tuhan tidak mau itu, karena Tuhan itu maha agung, maha mulia, maha kuasa. Tidak boleh disama-samakan dengan apapun. Nah, dengan handphone, kita bisa berjam-jam pegang handphone. Bahkan 1 kali 24 jam itu kita pegang handphone secara terus-terusan tanpa kita mengingat
kita luangkan waktu kita untuk Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Kakak juga menyadari kalau kakak main HP nih seharian, kakak main HP seharian tanpa ada komunikasi dengan Tuhan. Mungkin dengan kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita menyembah, terasa hidup ini itu seperti biasa-biasa aja, karena Tuhan, firman Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi kakak mau bilang bahwa hari ini kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, dan kita tidak boleh menyembah berhala. Nah, seperti bangsa Israel pada saat itu, Tuhan tidak mau bangsa Israel melakukan hal yang demikian. Untuk apa mereka menyembah patung berhala? Untuk apa mereka memohon, mereka berdoa, mereka menyembah atau apapun yang membuat mereka itu lupa akan Tuhan? Itu yang Tuhan tidak mau. Nah, pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam di sini sangat diperjelaskan bahwa jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Ayat yang keenam, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, kita tahu bersama Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang cemburu ketika kita sudah melakukan hal yang demikian. Misalnya kita main HP seharian nih, kita main HP seharian, kita sudah tidak melakukan apa yang menjadi kehendak kita untuk memuliakan Tuhan. Kita sudah tidak baca firman Tuhan, kita sudah tidak berdoa, itu Tuhan cemburu. Dan bahkan ada Tuhan bisa membalaskan segala kesalahan kita, yang apapun yang kita perbuat Tuhan pasti membalas, karena Tuhan itu tidak mau kita melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau bahwa kita belajar untuk menuruti segala perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dan pada ayat yang ke-6 di sini bahwa Tuhan itu menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, termasuk kakak dan adik-adik sekalian adalah orang-orang pilihan seperti bangsa Israel. Mereka adalah bangsa umat pilihan Allah sendiri, sehingga apapun yang kita lakukan yang membuat hati Allah kita bersedih, membuat Allah yang kita sembah itu cemburu. Tapi satu hal yang kita belajar, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu kita belajar untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi kita. Kita belajar untuk mementingkan apa yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Nafas kehidupan Tuhan yang berikan. Jadi untuk itu kita belajar untuk dengar, kita belajar untuk menuruti segala perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan ketika kita sudah mengikuti, maka kita percaya di hari ke depannya nanti masa depan kita itu terjamin dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup di zaman sekarang ini kita menyembah berhala, kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Yang Tuhan mau kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memberikan setiap kehidupan kita dan selalu menopang kehidupan kita. Nah, pesan firman Tuhan pada pada pagi hari ini yaitu bahwa kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk memposisikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita, karena di dalam Tuhan pasti ada janji-janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Adik-adik, masa depan kita tidak perlu takut ketika kita sudah ada di dalam Tuhan. Adik-adik, pesan firman Tuhan juga pada malam hari ini, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar untuk berdoa, kita belajar untuk baca firman Tuhan, kita belajar untuk menyembah Tuhan.
Karena ketika kita menyembah, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu hal yang kita rasakan. Nah, mungkin firman Tuhan pada malam hari ini kakak sudah tidak perpanjang lagi. Mari kakak percaya ketika kita sudah dengar firman Tuhan, kita berubah. Ketika kita masih main handphone, orang tua panggil kita sudah tidak lihat, kita sudah tidak pusing. Mari kita belajar untuk tinggalkan itu, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kakak percaya firman ini biarpun singkat, tapi kakak percaya ini menjadi kekuatan dan berkat buat setiap kita. Nah, adik-adik, kita berdoa untuk menutup serangkaian ibadah kita dan serangkaian firman Tuhan pada malam pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa dan kerajaan surga, pagi hari ini kami telah dengar firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menuruti segala perintah Tuhan. Biarlah kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami sepanjang hari-hari kami terus menyenangkan hati Tuhan, lewat kami datang kepada Tuhan secara pribadi, baca firman Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada penghiburan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya kami telah diurapi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami akan kembali minggu depan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri kebenaran firman Tuhan dan serangkaian ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.